Anda pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa ya para ahli ekonomi itu kelihatannya sering banget beda pendapat? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas pertarungan ide-ide besar di balik ekonomi modern. Kita akan telusuri sejarahnya untuk melihat bahwa ini sebenarnya bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi lebih kayak rentetan gagasan-gagasan hebat yang muncul untuk menjawab masalah di zamannya masing-masing. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jauh sebelum ada yang namanya kapitalisme modern, pandangan ekonomi yang paling dominan itu namanya merkantilisme. Jadi, di zaman merkantilisme ini, orang percaya kalau kue ekonomi itu ukurannya tetap, nggak bisa nambah besar. Jadi, kalau negara Anda mau dapat potongan kue yang lebih besar, ya caranya harus merebut potongan kue negara lain. Lewat apa? Ya lewat ekspor sebanyak-banyaknya dan kolonisasi. Nah, disinilah muncul sebuah pemikiran yang benar-benar revolusioner. Salah satu tokohnya yang paling terkenal, Adam Smith, bilang, tunggu dulu, siapa bilang kekayaan itu terbatas? Kekayaan itu justru bisa diciptakan. Jadi, menurut teori ekonomi klasik dari Smith, pasar itu sebenarnya bisa loh mengatur dirinya sendiri. Ada semacam tangan tak terlihat yang bekerja. Maksudnya, ketika setiap orang mengejar kepentingannya sendiri, tanpa disadari, hasilnya justru bagus buat masyarakat secara keseluruhan. Inilah fondasi dari kapitalisme modern. Oke, ide soal pasar yang bisa mengatur dirinya sendiri ini kedengarannya kan keren banget ya. Tapi ternyata nggak butuh waktu lama sampai mulai kelihatan masalah-masalah besarnya. Tantangan besar pertama datang dari dampak sosial revolusi industri. Ternyata ada sisi gelapnya. Jurang antara si kaya pemilik pabrik dan si miskin kaum pekerja itu jadi dalam banget. Hal inilah yang membuat para pemikir seperti Karl Marx bilang, hey, ini bukan kebetulan. Ini sistem kapitalismenya yang dari sananya memang eksploitatif. Kalau tadi soal ketimpangan, tantangan berikutnya ini lebih parah lagi. Seluruh sistem pasar dunia ambruk total. Bayangin aja, selama bertahun-tahun ekonomi global itu lumpuh. Tangan tak terlihat yang katanya sakti itu seolah-olah hilang entah kemana. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau pasar memang seharusnya bisa memperbaiki dirinya sendiri, kok krisis ini nggak selesai-selesai? Teori klasik nggak punya jawaban untuk depresi yang berkepanjangan ini. Inilah yang membuka pintu untuk sebuah ide baru yang radikal. Di momen inilah muncul John Maynard Keynes. Dia datang dengan argumen yang mengubah segalanya. Menurut dia, masalahnya itu bukan karena barangnya kurang, tapi karena daya beli masyarakat anjlok. Jadi solusinya, pemerintah harus turun tangan, belanja besar-besaran untuk mancing permintaan dan muterin lagi roda ekonomi. Dan ternyata ide Keynes ini benar-benar laku keras. Selama puluhan tahun, gagasannya mendominasi kebijakan ekonomi di seluruh dunia, dan peran pemerintah di ekonomi jadi jauh lebih besar. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Masuk tahun 70-an, muncul monster ekonomi baru yang aneh. Namanya stagflasi. Ini kombinasi maut. Inflasi tinggi, tapi di saat yang sama pengangguran juga tinggi. Nah loh, teori Keynesian jadi bingung untuk ngejelasin fenomena ini. Momen ini membuka jalan bagi sebuah kontrarevolusi pemikiran. Sederhananya, solusi Keynesian itu ibaratnya menjadikan pemerintah sebagai sopir yang aktif menyetir arah perekonomian. Nah, sebagai tanggapan, muncul kubu baru yang dipimpin ekonom seperti Milton Friedman. Mereka bilang, tunggu dulu. Jangan-jangan intervensi pemerintah itu bukan solusi, tapi malah sumber masalahnya. Ide mereka yang disebut monetarisme, simpel. Tugas utama pemerintah itu cukup mengendalikan suplai uang, biar inflasi terjaga. Selebihnya, biarkan pasar bekerja. Jadi, ya itu dia. Pertarungan pemikiran antara kubu perlu campur tangan pemerintah versus biarkan pasar bebas ini menjadi konflik ekonomi utama di penghujung abad ke-20. Oke, sekarang kita loncat ke hari ini. Setelah pertarungan gagasan yang begitu panjang, jadi siapa dong yang menang? Siapa yang benar? Ternyata jawaban modernnya itu lebih bijak. Bukannya memilih satu ideologi dan membuang yang lain, para pembuat kebijakan sekarang melihat semua teori ini sebagai semacam satu set kotak peralatan. Dan yang menarik kalau kita perhatikan polanya, setiap gagasan besar ini sebenarnya lahir sebagai sebuah solusi atau koreksi atas masalah yang diciptakan oleh gagasan sebelumnya. Semuanya saling berhubungan. Jadi, pelajaran pentingnya adalah sejarah pemikiran ekonomi telah mewariskan kita sebuah toolbox yang isinya beragam. Ada alat Keynesian untuk dipakai saat resesi, ada alat monetaris untuk melawan inflasi, dan ada semangat Adam Smith untuk mendorong pertumbuhan. Beda masalah, beda alatnya. Dan ini yang meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar.
Dengan tantangan-tantangan baru yang super kompleks di depan mata, seperti AI, perubahan iklim, dan era digital, kira-kira gagasan baru apa ya yang bakal muncul untuk mengisi kotak peralatan ekonomi kita di masa depan? Pertarungan gagasan ini jelas masih jauh dari kata selesai.